Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi membahas uji kompetensi bab 7 mata pelajaran PPKN kelas 10, yaitu tentang bab wawasan Nusantara. Baik, seperti biasa, bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Dan dalam uji kompetensi bab 7 ini terdapat dua soal, yaitu soal pilihan ganda dan juga soal uraian. Mari kita belajar bersama. Oke, langsung saja pada soal nomor 1. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut titik-titik. A. Geopolitik, B. Geostrategi, C. Wawasan Nusantara, D. Wawasan kebangsaan, yang E. Ketahanan nasional. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Oke, kalau kita lihat option yang A, yaitu geopolitik. Geopolitik itu kan merupakan ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan. Berarti jawaban yang A kurang tepat. Kalau yang B, geostrategi. Geostrategi itu ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. Berarti yang B pun belum tepat. Oke, yang C simpan dulu. Yang D, wawasan kebangsaan. Nah, kalau wawasan kebangsaan merupakan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Nah, sedangkan yang E, ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam yang secara langsung ataupun tidak langsung membanggakan atau membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, berarti jawaban yang D sama yang E kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Jawaban yang tepat adalah yang C, wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Ya, jadi jawaban yang tepat sekali lagi adalah option yang C, yaitu wawasan Nusantara. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 2. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam titik-titik. A. Menentukan arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain. Yang B. Menentukan segala kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri. Yang C. Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya. Yang D. Menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah. Yang E. Menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Baik, kalau kita lihat option yang A, menentukan arah dan tujuan dalam berhubungan dengan negara lain, ini masih belum tepat karena ini konteksnya itu hanya berhubungan gitu ya. Arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain. Berarti konteksnya ini hanya berhubungan dengan negara kita dengan negara lain. Berarti yang A belum tepat. Yang B, menentukan segala kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri. Nah, yang B pun belum tepat karena penentuannya itu kebijakan berhubungan dalam hal politik luar negeri ya. Yang B
sama, kurang tepat. Yang C, menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya. Nah, kalau yang C pun sama, belum tepat, bukan hanya di bidang politik, melainkan di segala bidang. Kalau wawasan Nusantara ya fungsinya sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu. Nah, kalau yang C, option yang C itu menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya. Berarti hanya di bidang politik dan sosial budaya. Yang C belum tepat. Yang D, menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah. Oke, yang D simpan dulu. Yang E, menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Berarti kalau yang E itu hanya menentukan kebijakan saja ya, tidak menentukan keputusan. Nah, kalau yang E berarti masih belum tepat karena hanya menentukan segala kebijakan saja ya. Menentukan kebijakan tanpa keputusan itu kan tidak seimbang gitu ya. Hanya mengeluarkan kebijakan saja tapi tidak ada keputusan. Nah, berarti yang E kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Karena yang D itu menentukan segala kebijakan. Selain menentukan segala kebijakan pun menentukan keputusan ya, tindakan yang akan diambil dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini kecuali titik-titik. A. Pembangunan berjalan dengan lancar. B. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang C. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang D. Peradaban yang ada tidak menjadi sumber masalah. Yang E. Terbentuknya suatu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah, nah, ini yang ditanyakan adalah kecualinya ya. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini kecuali. Nah, kalau yang A berarti pembangunan berjalan lancar, berarti masuk ya. Yang B, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Oke. Yang C, kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Nah, oke. Jadi persatuan dalam keberagaman harus dipahami itu akan mewujudkan pembangunan berjalan dengan lancar, pergaulan antar sesama yang lebih akrab, terus juga kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Terus juga yang D, peradaban yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oke, betul. Jadi yang kecualinya adalah yang E, terbentuknya suatu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa. Nah, jadi jawaban yang E itu adalah terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa. Kenapa jawabannya yang E? Karena yang E kan tidak mungkin suatu masyarakat di Indonesia itu menjadi satu ras ya, sama ras atau sama agama atau sama suku dan satu bahasa. Nah, kalau satu bahasa itu bahasa persatuan, itu bahasa Indonesia. Nah, kalau ras itu di Indonesia kan beragam, agama beragam, suku juga beragam, bahasa setiap daerah kan berbeda atau beragam. Jadi jawaban yang tepat ya, yang pertanyaan nomor 3, persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini, yaitu kecuali terbentuknya satu masyarakat yang sama ras, agama, suku, dan bahasa. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 4. Secara etimologis kata geopolitik terbentuk dari dua kata, yaitu geo yang berarti planet, bumi, dan politik yang berarti titik-titik. Yang A, segala sesuatu yang berhubungan dengan partai politik. Yang B, segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan partai politik. Yang C, segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, ilmu sosial, dan politik. Yang D, segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah negara dan batas-batas wilayah negara. Yang E, segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau tindakan mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah, kita lihat option yang A, politik yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan partai politik. Nah, kalau politik berhubungan dengan partai politik itu kurang tepat karena
politik itu bukan hanya berhubungan dengan partai politik saja ya, melainkan banyak hal-hal yang lainnya. Berarti yang A kurang tepat, yang B segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan partai politik. Nah, kalau yang B sama kurang tepat karena hanya berhubungannya itu dengan kekuasaan partai di bidang partai politik saja. Berarti yang B sama kurang tepat. Yang C segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah, ilmu sosial dan politik. Yang C sama kurang tepat ya karena berhubungannya dengan sejarah, ilmu sosial dan politik ya. Yang D segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah negara dan batas-batas wilayah negara sama kurang tepat. Yang tepat adalah jawabannya adalah yang E, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau tindakan mengenai pemerintah negara atau terhadap negara yang lain. Negara lain. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 5. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam titik-titik. A. Menentukan segala kebijakan yang berhubungan dengan penentuan politik luar negeri. B. Menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah. Yang C. Menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang D. Menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik dan sosial budaya. Yang E. Menentukan arah dan tujuan negara dalam berhubungan dengan negara lain. Jawaban yang tepat adalah menentukan segala kebijakan, terus juga keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, jadi selain menentukan kebijakan, lalu juga harus bisa menentukan keputusan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 6. Pada hakikatnya wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian wawasan Nusantara adalah titik-titik. A. Pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang B. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, dan daerah. Yang C. Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang D. Pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang E. Pedoman untuk mengadakan hubungan antar bangsa berlandaskan persamaan kedudukan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Kalau yang A sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, yang A kita simpan dulu. Yang B mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat. Oke, yang B masih kurang tepat. Yang C mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan. Oke, yang C masih kurang tepat. Yang D pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional. Oke, yang D sama kurang tepat. Yang E pedoman untuk mengadakan hubungan antar bangsa. Oke, yang E pun kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, bahwa wawasan Nusantara itu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena pada hakikatnya wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya ya, berdasarkan Pancasila dan tentunya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 7. Pada hakikatnya wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, yang menjadi tujuan dari wawasan Nusantara adalah titik-titik. A. Pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang A. Pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang B. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, dan daerah. Yang C. Mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang D. Pedoman dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang E. Pedoman untuk mengadakan hubungan antar bangsa berlandaskan persamaan kedudukan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nah, jawaban yang tepat adalah ini yang ditanyakan adalah tujuan dari wawasan Nusantara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, untuk soal nomor 7 dan nomor 6 sebetulnya mirip ya atau sama. Tapi yang membedakannya kalau soal nomor 7 yang ditanyakan adalah tujuan dari wawasan Nusantara. Sedangkan untuk soal nomor 6 tadi yang ditanyakan adalah di sini fungsi ya, fungsi dari, dengan demikian fungsi dari wawasan Nusantara adalah apa ya. Jadi ditanyakan adalah nomor 6 itu adalah fungsi. Nah, jadi perbedaannya kalau nomor 6 yang ditanyakan adalah fungsi dari wawasan Nusantara, sedangkan untuk soal nomor 7 adalah yang ditanyakan adalah tujuan dari wawasan Nusantara. Nah, jawabannya itu sama ya, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara itu jawabannya adalah yang A. Pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 8. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan titik-titik ya. Yang A. Iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang B. Tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Yang C. Sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan dan kebinekaan sebagai kenyataan hidup sebagai karunia Sang Pencipta. Yang D. Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Yang E. Menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dengan membeda-bedakan suku, agama, atau kepercayaan dan golongan berdasarkan status sosial ya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang A. Iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Oke, simpan dulu. Yang B. Tatanan ekonomi akan benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan. Oke, yang B kurang tepat sasaran. Karena kenapa kurang tepat sasaran? Di soal yang ditanyakan adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Sedangkan yang B adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Berarti yang B kurang tepat. Yang C. Sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati. Oke, yang C kurang tepat karena yang ditanyakan adalah di soal kehidupan politik, sedangkan yang C adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Yang D, kesadaran cinta tanah air. Oke, yang D ini adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Sedangkan yang E menciptakan kehidupan masyarakat yang berbangsa rukun dengan membeda-bedakan suku,
agama atau kepercayaan golongan berdasarkan status sosial. Oke, yang E adalah implementasi atau penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis atau suasana penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat dan dinamis. Jadi jawaban yang tepat sekali lagi adalah yang A. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya, nomor 9. Asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah adalah titik-titik. A. Keadilan, B. Kejujuran, C. Solidaritas, yang D. Kerjasama, yang E. Kesetiakawanan. Jadi yang ditanyakan adalah asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil ya dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah adalah titik-titik. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A keadilan, B kejujuran, C solidaritas, D kerjasama, atau E kesetiaan? Ya, yang A keadilan, oke, simpan dulu. Yang B kejujuran ini masih belum tepat ya, karena yang ditanyakan di soal itu adalah yang menyatakan adanya kesesuaian pembagian hasil ya, hasilnya itu dengan adil dan seimbang tentunya ya, adil atau seimbang. Berarti yang B kurang tepat, yang C sama solidaritas oke masih kurang tepat, yang D kerjasama kurang tepat, yang E kesetiaan kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Yaitu adil. Adil itu kan seimbang, tidak berat sebelah. Jadi harus menyatakan adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Jadi disebut juga asas dari wawasan Nusantara, yaitu asas keadilan. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 10. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menciptakan titik-titik. A. Iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. B. Tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Yang C. Sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan dan kebinekaan sebagai kenyataan hidup sebagai karunia Sang Pencipta. Yang D. Kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Yang E. Menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dengan membeda-bedakan suku, agama, atau kepercayaan dan golongan berdasarkan status sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Oke, yang ditanyakan dalam soal ini adalah penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan atau HANKAM ya. Yang A kurang tepat karena yang A itu adalah implementasi atau penerapan wawasan Nusantara dalam bidang kehidupan politik. Berarti yang A kurang tepat, yang B sama kurang tepat karena yang B itu adalah penerapan atau aplikasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Yang C sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati. Oke, yang C sama kurang tepat karena kenapa kurang tepat? Yang C adalah penerapan atau aplikasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Yang E kesadaran cinta tanah air, oke simpan dulu. Yang E sama kurang tepat karena yang E itu berkaitan dengan sosial budaya ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya. Jadi implementasi atau penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menciptakan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara. Nah, sikap bela negara itu kan ada atau penerapannya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi sekali lagi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Baik, kita lanjutkan pada soal uraian. Soal uraian yang pertama, wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oke, kunci jawabannya, pada dasarnya wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, wawasan Nusantara merupakan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kita lanjutkan dengan demikian, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dan merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan HANKAM, pertahanan dan keamanan, serta merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Wawasan Nusantara sebagai visi bangsa menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula, serta sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan kedudukan, fungsi, dan tujuan dari konsepsi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Kunci jawabannya, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula, serta sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Sedangkan fungsi dari wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan tujuan dari wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamnya. Jelaskan aspek Trigatra dalam wawasan nasional. Kunci jawaban, aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara yang pertama adalah letak dan bentuk geografis. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk ialah semua orang yang menempati suatu daerah tertentu. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. Yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Nah, itu aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Sekali lagi, aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara yang pertama adalah letak dan bentuk geografis, yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk, yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam.
Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 4. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka jelaskan aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Kunci jawabannya yang pertama adalah ideologi. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua adalah politik. Dalam hal ini, politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan, dan sektor pemerintahan yang berfungsi sebagai output atau keluaran. Yang ketiga adalah ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya adalah sosial budaya. Sosial budaya merupakan kondisi dinamis budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu aspek dari Pancagatra dari wawasan Nusantara, di mana aspek Pancagatra itu ada yang pertama adalah ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat adalah sosial budaya, dan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Baik, kita lanjutkan pada soal yang terakhir. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Jelaskan implementasi wawasan Nusantara dalam bidang Ipolexos Budhankam bagi bangsa Indonesia. Kunci jawabannya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik dalam menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam pemerintah atau wujud pemerintah yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan atau peningkatan, ya, bukan pengingkaran tapi peningkatan, bukan pengingkaran tapi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Yang selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Yang selanjutnya, penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi segala bentuk ancaman.
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.